Halo, bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah yang selalu aku ucapkan. Allah, Allahu Akbar, subhanallah. uh, uh, apa lagi ya, subhanallah gitu ya. Jadi di sini aku bersyukur ya teman-teman semua, aku dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun. Sebenarnya aku masih tetap dalam proses terapi ya, terapi secara herbal natural lah ya, ada yang dari tanaman aku, ada juga yang aku beli ya sambil belanja. Jadi di sini tuh apa ya, aku sedang memberhentikan minum obat medis ya. Jangan bilang-bilang nanti anakku ada, kalau tahu mamanya ada keluhan apa sakit yang dirasa ya, dia pasti udah nangis duluan. Mama sih katanya, kenapa minum kopi terus katanya. Mama sih udah tahu pusing, diam di rumah, jangan bawa motor gitu. Nangis jadinya dia. Jadi aku gak apa-apa gitu kan. Sebenarnya udah lama sekali gitu ya aku punya keluhan dari gadis, kata aku tuh. Jadi di sini tuh kita harus semangat. Jadi kita menyemangati anak-anak muda. Apapun yang mereka keluhkan tetap semangat. Sampai kemarin aku diskusi sharing ya sama anak muda yang mengidap asma, yang non muslim. Kemarin waktu aku berkunjung ya, tetap semangat ya katanya. Ini yang penting pola makan, terus selalu spare obat kali ya di situ. Jadi anak muda juga jangan kalau kita mah pendek harapan gitu, tetap semangat. Karena penyakit bukan akhir dari perjalanan hidup, karena dari anak-anak muda itu ada yang berbagai macam keluhan, ada yang punya penyakit yang berat-berat, yang non muslim juga ada, termasuk anakku juga sama kayak mamanya punya hipertensi, tapi tetap kita semangat ya. Di sini tuh jadi hari ini aku tuh belanja. Tahun lalu aku belanja seperti kain ini nih, kayak kalau melihat kain-kain itu aku jadi terpikirkan deh, kalau ngeliat kain ini aku bikin seperti apa ya gitu. Jadi udah terbayang di sana di toko kainnya, oh berarti kalau jenis kayak gini bisa dibikin seperti celana sarung Pak Uje tuh tahun lalu, 2 tahun lalu ya, laris tuh alhamdulillah. Ibu-ibu seneng, bapak-bapak juga seneng. Jadi aku bikin yang multifungsi ya, buat ibu-ibu bisa ya, ibu-ibu yang sering pakai kulot ya, tapi yang bapak-bapak juga bisa gitu. Jadi sebelum aku masih bikin sedikit ya waktu itu, 4 lah ya, di sini 2, di sana 2, dan buat sendiri, buat keluarga juga ya. Jadi aku selalu dibagi rata lah ya, buat keluarga ada, buat pelanggan juga ada. Di sini tuh aku kan seorang perawat, tetapi jiwa niaga aku tuh ada gitu. Ternyata dari kakek buyut aku, pemirsa, kakek buyut aku yang dari apa aku gitu. Jadi beliau itu seorang kalau zaman di desa Maya Sadagar lah ya. Jadi kakek buyut aku tuh seorang niaga ya. Jadi tanpa diajarin juga dengan sendirinya ya. Jadi aku seneng ya gitulah, dituntun ke niaga secara tidak langsung ya, dalam dunia kecil, dunia ibu rumah tangga, tanpa tanpa harus belajar desain, tapi basicnya aku punya gitu ya, tata busana SMP ya. Di sini tuh aku tuh seneng ini aja, kreasi, ngebantu toko yang sisa rolan nih kayak gini. Kalau ini sih masih banyak rolannya ya, ini mah meteran. Jadi kalau ada yang setengah ya, setengah meter, terus ada yang semeter juga, terus aku kreasi nih kayak seperti ini. Kalau ini mah dari si toko udah ya, yang dari Lazada kemarin aku dapetin, kok murah banget ya dari Lazada. Berapa, warna tuh krem tuh yang aku pakai di postingan video waktu akhir tahun kemarin ya. Jadi dari Lazada itu harganya 20.000 kiloan. Waktu itu aku beli harganya 20.000. Terus ada yang seperempat, ada yang setengah meter. Makanya aku kreasiin seperti ini gitu loh. Jadi disambung-sambung pemirsa, sambung menyambung menjadi satu.
itulah Indonesia ya kan, aku orang Indonesia. Jadi itu jadi kalau kita mah kan sayang ya, ini buat apa, jangan dibuang gitu. Yang kayak orang yang punya kreativitas itu apa ya, akan sungguh berarti ya kalau dilihat sama orang yang berkreativitas itu, jangan dibuang. Kalau dari yang toko-toko itu jadi khusus gitu, dimasukin ke toko-toko kilauan gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu tuh. Aku hari ini tidak bikin itu dulu ya, tidak bikin postingan video dulu ya, karena aku lagi tidak boleh diporsir lah ya. Jadi kita talking bye lah ya. Nah di sini tuh, ini adalah kamar sebenarnya, ini ruang kerja ya sebenarnya. Di sini sambil aku jaga keamanan ya intinya. Jadi semuanya bisa kecandak gitulah kalau istilah Sunda mah. Bisa nih, ada ceritanya tuh. Aku kemarin tuh, ya Allah aku butuh mesin jahit lagi. 2 tahun kemarin ya, aku punya mesin jahit 4 sama mesin obras ya. Tetapi karena aku pingin adain yang bantuin aku ya di sini 1 orang penjahit, tapi dipikir-pikir lagi berisik gitu ya kan, nggak enak kan ya. Kayaknya anak-anak ini aku jualin ya semuanya. Terus aku ngomong lagi kan, ya Allah bagaimana tuh ini gitu ya. Yang penting yang ini yang aku beli kemarin itu buat belajar anak-anak gitulah intinya gitu. Jadi dalam kondisi tertentu lah ya, mereka harus bisa gitu. Jadi di sini aku sengaja akhir tahun kemarin ngobrolin ke ibu-ibu nih, deterjen obral 2004 ya, 2004 kemarin, akhir tahun kemarin. Beli 2 gratis 1, kadang ya udah berbagi berapa lah, seikhlasnya, harga seikhlasnya pemirsa, tak bisa kebeli ini ya. Kalau perhitungan sedekah berbagi itu tidak masuk di akal pemirsa. Jadi aku tuh ngobrolin warung warung dalam 2 hari habis ya, dapat 300.000 tuh. Jadi aku tinggal nambahin 200.000 sebenarnya buat nyenengin ibu-ibu semuanya ya di sini tuh. Aku tujuannya itu gitu. Terus akhirnya aku tinggal nambahin 200.000. Nih harganya 500.000 second pemirsa. Jangan gengsi-gengsi, yang penting kita punya sesuatu dan setiap kali yang aku butuhkan ada gitu tuh. Jadi ini tuh ruangan khusus aku. Jadi dibilang kamar ya bukan kamar ya, ini tuh sebenarnya ruangan khusus kerja gitu ya. Ya kamar tapi bisa ini semua yang buat aku dulu ya, karena stoknya ini punya aku ini mah. Kalau yang itu tuh buat yang lain tuh. Kalau ini mah kan aku buat nyenengin si apa tuh, si embebnya. Jadi biar kelihatan ini ya, biar kelihatan rapih lah ya gitu. Si embebnya pokoknya sebenarnya ini mah daster itu ya. Tapi daster bisa dipakai itu juga, resmi juga ya. Jadi ada dalamannya. Jadi kadang-kadang aku pakai resmi juga buat keluar mesti ya. Tapi buat di rumah juga bisa gitu. Cuman memang bahannya agak gerah. Kalau yang nggak seneng mah bahan begini ya gerah. Cuman aku seneng aja. Jadi seseringnya mah ini tuh semi formal sebenarnya. Semi formal. Jadi kayak inilah tinggal pakai manset dalamnya gitu. Jadi ini buat awalan yang hijrah tuh kayak gini tuh kan gerah tuh. Ya kalau mau pakai gamis langsung kan apa ya, kalau kita mah benar-benar luar biasa nggak sanggup gerah di ketek ya, ketiak. Makanya aku bikin kayak gini tuh. Jadi pakai manset kan kaos ya, jadi nyerap keringet gitu ceritanya. Jadi semi kalau ada sebenarnya kayak bahan begini bisa ke undangan juga ya. Kalau bisa di rumah bisa ke undangan juga nih, kayaknya ada bahan begini. Nah ini juga bisa buat, kemarin aku apa ya, tester dibikin kapal, ternyata senang pemirsa nih bahan begini nih. Tahu bahan apa nih? Si Uda juga nggak tahu nih bahan apa, tapi kayak tuh dipakai kayak bahan begini tuh bisa dipakai sarung Pak Uje, bisa dipakai kapal juga, di kapelan dipakai. Cuman memang agak-agak kayak nggak nyerap keringat gitu ya.
Tapi kalau udah jadinya mah bagus, kalau buat acara-acara resmi kayak resmi bisa gitu pemirsa. Jadi aku melihat bukan nama kain apa ini, tetapi yang ada dalam pikiran aku buat apa gitu. Bukan kayak jenis kamu harus hafal kain, bukan masalah hafal kain ya. Kalau hafal kainnya kan toko kain ya, dan si Uda juga kan ngebantu si Uda yang nggak tahu juga, katanya aku sedapatnya ya oke, kata si. Berarti yang ada dalam pikiran aku bukan ini jenis kain apa matek, apa gabardin, apa toyobo, apa pelpet, apa ya namanya ya, apa ya namanya, organdi, apa woolly crepe, apa lagi ya, wolfish, apa tuh. Aku juga hanya beberapa aja yang tahu tuh ya, yang umum gitu ya, buat yang umroh gitu. Jadi di sini tuh ketika aku melihat kain ini, buat apa gitu, buat apa ya gitu. Jadi bukan nama kainnya, ini nama kainnya apa sih gitu, tapi yang ada dalam pikiran aku tuh buat apa kain seperti ini ya gitu. Aku gunakan model bentuk seperti apa. Ternyata setelah aku testimoni tuh bisa dibikin apa ya, kapelan pemirsa. Jadi kapel kemarin baru bikin satu set kapalnya udah diambil si Momi gitu. Sebenarnya aku menghemat tenaga ya, jadi nggak diporsir kayak dulu, karena tenaga aku juga semakin sebenarnya kesempatan makin banyak ya, karena aku fokus ke satu ya, ke satu tugas gitu ya. Tapi di sini tenagaku ya, Allah juga menyuruh aku untuk mengutamakan kesehatan aku ya, jangan sampai aku mendolimi diri sendiri kan ya, jadi gitu. Nah di sini aku tuliskan lagi ya, nih, ini adalah pesanan si Momi Gramapur itu, yang aku pikirkan itunya dia punya lengan yang besar katanya gitu. Jadi terus Umi deh katanya mau warna apa. Kalau aku kasih pink ya, kayaknya terlalu cerah, apa ya, terlalu, sebenarnya bagus aja sih kalau udah dipakai mah bagus, cuma biar agak lebih apa ya, lebih kalem lah. Jadi kayak kapelan punya aku, jadi ya apa ya, aku kasih itu apa ya, yang warna gini gitu. Kalau yang lengannya besar kan, kalau enggak hitam gitu ya, hitam. Ini misalkan batiknya hitam, corak hitam, ini hitam juga. Terus motif batiknya tuh yang kecil gitu, yang lebih bagusnya itu yang apa ya, yang corak kecil lah ya gitu intinya. Jadi jangan sampai momi-momi yang agak badan gemuk tuh kurang pede gitu. Jadi aku selalu melihat aku pengen kelihatan agak langsing gitu ya, yang kayak ada yang momi-momi yang badannya bulat kan ya, yang bulat gitu, tapi cantik, tapi badannya itu moleh ya, mami-maminya moleh. Terus aku ya udah, aku bikinin abaya, kata aku teh abaya ya yang lurus kayak abaya Arab waktu itu, abaya Arab, tapi dimodif pakai kayak list gitu, listnya salurnya ke bawah gitu. Sebenarnya yang simpel aku tuh bikinnya yang tidak ribet ya. Bahkan aku belajar dari ini loh, gamis-gamis yang bermerek ya. Terima kasih ya, kadang aku juga ini seperti modelnya ini hak untuk mendapatkan inspirasi ya. Aku juga belajar gitu dari para desainer gitu. Jadi aku tuh selalu belajar dari siapa aja ya, termasuk anak kecil gitu. Nasihat anak kecil, oh iya memang bener gitu. Intinya apa ya, dari siapa aja selama itu nasihat yang benar ya, dan berbuah baik sama kita, ya udah kita terima aja. Tuh aku sampai keringetan. Jadi di sini tuh aku sedang begini ya, aku dalam keadaan sehat baik-baik saja gitu ya, cuma lagi menghemat tenaga gitu ya. Jadi ya, karena kalau tahu aku sebentar, nah, aku harap kita akan menghadapi masa resesi ya. Resesi itu dihadapi dengan bersama-sama ya. Seperti begini, aku kan punya darah kental kayak keindiaan gitu. Kenapa aku menyukai kain sari itu kan dari hijab dari kain sari itu. Jadi diundak kan biar gak terlalu tipis. Kalau muslimah kan tidak boleh kelihatan tampak nerawang ya, jadi kita bikin undak gitu, hijab yang undak itu dari kain sari itu bahan-bahannya tuh. Jadi kalau ada tuh, jadi di sini tuh Allah itu sifat Rahman ya, terus ya Ar-Rahman, jadi ke semuanya, ke semua
ke semua negara, ke semua orang ya di sini tuh. Cuma ya karena manusianya itu dititipkan ini sifat-sifat iblis ya, sifat-sifat iblis kan, ada yang sombong, ada yang ria, ada yang serakah, ada yang ya apa fasik, munafik, gitulah sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itulah intinya. Makanya yang bikin itu tuh begitu gitu suasananya itu. Jadi apa ya, di sini tuh kebersamaan kita sebelum kiamat datang tuh, kita tuh harus benar-benar saling bahu membahu, tolong menolong ya, antar sesama siapapun itu, mau yang agama apapun gitu ya intinya. Dan menjelaskan, kita harus bisa menjelaskan gitu, seperti apa ya, jika yang non muslim itu mengatakan, Umi kenapa Umi pakai nikah gitu, terus buka dong gitu, ada sempet yang kayak gitu, jelaskan dengan lapang dada ya sama kita itu, tentang apa yang nikah itu gunanya. Bagi aku pribadi itu udah benar-benar fungsinya itu syar'i gitu, bukan hanya sekedar pakai gitu. Makanya kan Allah menuntun aku untuk muter-muter gitu di YouTube. Sebenarnya bukan untuk memaksa orang gitu, nauzubillah, yang gaya hanya ingin memperlihatkan bahwa indahnya memakai hijab, terus baju-baju ya apa ya namanya, mensyukuri kreativitas sendiri dan menghargai kemampuan diri gitu, intinya di situ. Jadi itulah banyak hal yang ingin aku ceritakan sebenarnya, tapi aku lagi menghemat tenaga nih, lagi apa ya, lagi aku lagi minum jus buah-buahan pemirsa gitu. Jadi intinya disitulah ya. Di sini tuh kalau dari apa aku itu dari ulama gitu pemirsa, ulama gitu. Jadi dari kalangan ulama tuh, jadi aku tuh seneng sorban tuh, sampai aku di apa ya, kalau kita mah disebut sama anak muda itu tokonya toko sorban katanya gitu pemirsa. Tapi aku itu apa ya, harus memulai lagi stok apa yang harus dibeli karena banyak banget pemirsa, dan aku harus menggunakan skala prioritas nih, apa dulu gitu. Karena sekarang ini kan bener-bener pangan juga dibutuhkan, sandang otomatis butuh juga ya, kayak perlengkapan ibadah, terus baju-baju kapelan tuh sekarang tuh anak pada kepingin gitu, yang dibikin ini tuh ya Allah gitu ya, sekarang kok dituntun ke kapelan gitu ya. Jadinya bener-bener apa ya, dibilang Maya ada periodenya ternyata ya. Kemarin aku bikin kapelan tahun 2018, sekarang ternyata tren kapel pemirsa. Di sini tuh aku masih bikin ini ya, baju-baju ya, jahit baju ya Pak guru-guru besar. Karena aku ingat ceramah Pak guru-guru besar nih, kiamat itu akan datang ketika yang berjualan kain, ngegelar kain gak sempet takut banget loh, takut banget kalau udah ya Allah gitu. Berikan kesempatan ya kepada generasi muda semuanya untuk menikmati hidup ini. Aku berdoa seperti itu. Makanya kemarin ketika ada gempa, ada puting beliung, ya Allah, yang aku pikirkan itu bukan aku, tetapi generasi muda semuanya, tidak ada terkecuali ya, semuanya tidak terkecuali, semuanya. Bahkan generasi muda yang orang-orang pernah menyakitiku, menzalimiku, yang keterlaluan, yang udah melampaui batas. Aku pikirkan juga bagaimana generasi muda kedepannya gitu, anak-anak keturunan mereka gitu. Jadi aku ya udahlah, yang lalu biarin berlalu. Yang penting jadikanlah yang kemarin itu sebagai pelajaran hidup gitu. Apa yang didapatkan sih dengan menyakiti, menzalimi orang lain, apalagi apa ya kalau istilahnya berniat apalah pokoknya gitulah, yang tidak baik lah ya gitu. Di sini mah kita tuh memperbaikilah untuk ke depan gitu, biar semuanya itu baik gitu. Karena kita teladan, bener gak? Ibu adalah teladan, bapak adalah teladan, kakek adalah teladan buat cucunya. Nah kalau kita tidak bisa jadi teladan bagaimana dong gitu. Sedangkan dunia ini sudah mau kiamat, tanda-tanda gejalanya sudah kita lihat ya
gitu. Meskipun kita tidak tahu periodenya tuh beberapa tahun lagi, yang penting kita semangat untuk berkarya dan berkreativitas gitu pemirsa.